Assalamualaikum teman-teman. Kamu pernah tidak ikut suatu perkumpulan di sekolahmu? Di sekolah biasanya terdapat banyak sekali suatu perkumpulan, seperti perkumpulan murid-murid yang hobi basket, sepak bola, bulu tangkis, tenis, menari, melukis, hingga perkumpulan murid-murid yang suka matematika. Nah, dari macam-macam perkumpulan tersebut, pernah dengar tidak dengan istilah himpunan siswa gemar melukis? Yap, jadi perkumpulan-perkumpulan yang tadi yang telah disebutkan ini bisa dibilang dengan himpunan. Dengan adanya himpunan, kita bisa mengetahui dan membedakan mana yang termasuk himpunan atau tidak. Yuk kita belajar lebih lanjut tentang himpunan. Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Mutahara Yunus. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan himpunan. Jadi apa sih itu himpunan? Nah, terlebih dahulu ini merupakan visualisasi dari himpunan. Apa sih pengertian dari himpunan? Jadi himpunan merupakan kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur, sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Jadi, himpunan anggotanya sudah jelas ya. Tetapi, ada juga loh yang bukan himpunan. Kalau bukan himpunan, berarti anggotanya tidak dapat ditentukan secara jelas dan tidak terukur. Contoh yang termasuk himpunan yaitu himpunan hewan karnivora, himpunan warna pelangi, dan himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Jadi, hewan karnivora, warna pelangi, dan bilangan prima ini anggota-anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur. Adapun contoh yang bukan himpunan yaitu himpunan lukisan yang menarik, himpunan warna yang bagus, dan himpunan orang pintar. Jadi, kata bagus, menarik itu berbeda-beda menurut setiap orang. Dan kata pintar itu kita tidak dapat mengukur secara pasti kepintaran seseorang. Jadi, ini bisa juga disebut dengan perkumpulan saja, bukan himpunan, karena tidak dapat didefinisikan dengan jelas dan tidak terukur. Nah, teman-teman, kamu sudah tahu nih bahwa himpunan bilangan-bilangan prima antara 10 dan 40 adalah 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan 37. Lalu, bagaimana caranya ya menyatakan suatu himpunan? Ada 3 cara untuk menyatakan dan menuliskan suatu himpunan, yaitu yang pertama yaitu dengan kata-kata, yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan, dan yang ketiga yaitu dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Yang pertama yaitu dengan kata-kata, yakni menyebutkan semua syarat dari anggota himpunan tersebut di dalam kurung kurawal. Contoh, D merupakan bilangan genap antara 4 dan 20. Ini bisa dituliskan menjadi D sama dengan dalam kurung bilangan genap antara 4 dan 20. Yang kedua yaitu dengan notasi pembentuk himpunan, yakni menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan dengan anggotanya yang dinyatakan dalam suatu variabel dan dituliskan di dalam kurung kurawal. Contoh, D adalah himpunan bilangan genap antara 4 dan 20. Ini dapat dituliskan menjadi seperti ini. Yang dibaca
D sama dengan X sedemikian sehingga X lebih besar dari 4, X kurang dari 20, di mana X ini adalah anggota bilangan genap. Yang ketiga yaitu mendaftarkan anggota-anggotanya, yakni menuliskan semua anggota dari himpunan tersebut di dalam kurung kurawal dengan dibatasi tanda koma di antara anggotanya. Jadi, jika anggota dari himpunan tersebut terlalu banyak, maka teman-teman bisa menuliskan dengan tanda seperti ini. Nah, adapun contoh yaitu D merupakan himpunan bilangan genap antara 4 dan 20. Jadi dapat dituliskan menjadi D sama dengan 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung nih, apakah semua himpunan dapat dinyatakan dalam ketiga cara tersebut? Nah, jawabannya tentu tidak, teman-teman. Karena tidak semua himpunan bisa ditulis dengan menyebutkan anggotanya. Contoh yaitu bilangan real adalah himpunan bilangan real yang tidak bisa disajikan dengan menyebutkan semua anggotanya. Nah, untuk mengukur pemahaman teman-teman, coba deh kita simak contoh soal berikut ini, yaitu tuliskan anggota dari himpunan berikut. Jadi, adapun jawabannya yaitu anggota himpunan dari C itu sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, kan bilangan ganjil itu adalah bilangan asli yang bukan kelipatan dari 2 dan tidak habis dibagi 2. Jadi, anggota himpunan C adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Soal nomor 2, jawabannya yaitu anggota himpunan D sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, teman-teman, untuk menulis suatu himpunan itu memiliki aturan cara penulisan loh. Yang pertama yaitu penamaan sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Misalnya A, B, C, sampai Z. Yang kedua yaitu penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Yang ketiga yaitu untuk memisahkan suatu anggota dengan anggota lainnya digunakan tanda koma. Yang keempat yaitu jika anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu atau masih berlanjut, maka kita dapat menggunakan tanda titik-titik. Yang kelima yaitu notasi ini dibaca anggota dari, dan notasi ini dibaca bukan anggota dari. Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang materi himpunan, kamu harus tahu terlebih dahulu istilah-istilah penting yang ada dalam himpunan. Apa saja ya istilah-istilah penting yang ada di himpunan? Pertama yaitu kardinalitas. Kardinalitas adalah banyaknya anggota himpunan yang berbeda. Nah, untuk menyatakan banyaknya anggota berbeda dalam suatu himpunan menggunakan notasi N. Contohnya adalah tentukan banyaknya anggota himpunan. A sama dengan huruf pembentuk kata cermat. Nah, berarti kamu menjawabnya dengan cara N dalam kurung A sama dengan 6. Kedua yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan dan dilambangkan dengan huruf S. Jadi, di dalam himpunan semesta itu terdapat beberapa anggota. Misalnya, ini merupakan gambaran dari himpunan semesta. Misalnya, ini adalah himpunan A. Dia memiliki anggota A, B, dan C. Jadi
semesta atau himpunan semesta S-nya sama dengan A, B, C. Agar kamu lebih paham lagi apa maksud dari himpunan semesta, kamu bisa lihat contoh berikut. Tentukan 3 himpunan semesta yang mungkin dari himpunan berikut, yaitu 2, 3, 5, 7. Nah, adapun penyelesaian dari soal tersebut yaitu 3 himpunan semesta yang mungkin dari 2, 3, 5, 7, yaitu S sama dengan dalam kurung kurawal bilangan prima. Yang kedua yaitu S sama dengan dalam kurung kurawal bilangan asli. Dan yang ketiga yaitu S sama dengan dalam kurung kurawal bilangan cacah. Istilah yang ketiga yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong ditulis dengan notasi atau simbol seperti ini atau ini. Contohnya, jika kamu disuruh untuk menyebutkan nama hari yang berawalan huruf Z, karena tidak ada hari yang berawalan huruf Z, maka itu berarti termasuk himpunan kosong. Jadi, kita jawab seperti ini ya. Selanjutnya yaitu operasi himpunan. Jadi berikutnya kita akan membahas tentang operasi himpunan nih teman-teman. Simak baik-baik ya. Yang pertama yaitu gabungan. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya adalah anggota A atau B, dinotasikan A gabung B. Contohnya sebagai berikut. Adapun beberapa sifat dasar dari gabungan yaitu A. Himpunan bagian dari A gabung B. A. Himpunan bagian dari B jika dan hanya jika A gabung B sama dengan B. Yang kedua yaitu irisan. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya adalah anggota A dan B. Dinotasikan A iris B. Jika A iris B sama dengan himpunan kosong, maka A dan B dapat dikatakan saling pisah. Contoh sebagai berikut. Adapun beberapa sifat dari irisan yaitu A iris B, himpunan bagian dari A. A himpunan bagian B jika dan hanya jika A iris B sama dengan A. Yang ketiga yaitu komplement. Pelengkap atau komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya bukan anggota A. Dinotasikan A komplement atau A aksen. Contohnya sebagai berikut. Beberapa sifat dasar komplement yaitu A selisih B tidak sama dengan B selisih A. Untuk A tidak sama dengan B. A aksen itu sama dengan A. A selisih A sama dengan himpunan kosong. A selisih B sama dengan A iris B komplement. Nah, untuk mengukur pemahaman teman-teman terkait dengan operasi pada himpunan, perhatikan contoh soal berikut ini. 143 siswa, 90 siswa senang matematika, 87 siswa senang fisika, dan 60 siswa senang keduanya. Banyak siswa yang tidak senang matematika maupun fisika adalah. Nah, adapun penyelesaiannya yaitu gimana nih teman-teman? Materi himpunan cukup mudah dipahami bukan? Sekarang teman-teman jadi tahu materi tentang himpunan, mulai dari pengertian himpunan, istilah-istilah himpunan, cara menyatakan himpunan, dan operasi pada himpunan. Mungkin
Ini saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.